Halo, nama saya Zakir Haris Abdullah. Saya akan membuat video untuk mengerjakan UAS sistem operasi. Yang pertama, apa itu sistem operasi? Dan jelaskan fungsi dari sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penghubung antara pengguna komputer dan perangkat keras. Sistem operasi mengelola sumber daya perangkat keras dan lunak komputer, menyediakan lingkungan yang stabil dan konsisten untuk aplikasi lainnya. Fungsi sistem operasi yaitu manajemen proses, mengatur proses-proses yang berjalan di komputer termasuk pembuatan, penjadwalan, dan penghentian proses. Lalu manajemen memori, mengelola penggunaan memori utama atau RAM oleh berbagai aplikasi dan proses termasuk alokasi dan dealokasi memori. Selanjutnya mengontrol operasi input dan output serta perangkat yang terhubung seperti keyboard, mouse, printer, dan perangkat lainnya. Selain itu ada manajemen file. Di dalam hal ini untuk mengatur penyimpanan, pengambilan, pembuatan, dan penghapusan file dari berbagai media penyimpanan seperti hard disk atau eksternal, storage eksternal. Selanjutnya fungsi sistem operasi yaitu manajemen keamanan dan akses, menyediakan mekanisme untuk memastikan keamanan data dan sumber daya serta mengontrol akses pengguna. Selain itu yang paling terpenting dengan adanya sistem operasi itu manajemen antarmuka. Jadi UI-nya bisa lebih dimengerti oleh pengguna. Lalu selanjutnya karakteristik dari sistem operasi open source dan closed source. Untuk sistem operasi yang bersifat open source, yaitu kode sumbernya itu terbuka, dapat dilihat, diubah, dan didistribusikan oleh siapa saja. Untuk sistem operasi open source, yaitu dikembangkan oleh dan didukung oleh komunitas biasanya. Terus yang open source itu keamanannya transparan, jadi potensi keamanan lebih baik karena kode dapat diperiksa oleh banyak orang. Biasanya sistem operasi open source itu gratis, seperti Linux itu ada yang banyak yang gratis, seperti Ubuntu itu gratis. Selanjutnya untuk sistem operasi closed source, yaitu kode sumbernya tertutup, jadi hanya bisa di-update atau dikembangkan oleh yang membuatnya, seperti Windows hanya bisa di-update oleh Microsoft. Pengembangannya terpusat, lalu keamanannya tertutup. Lalu biasanya untuk closed source dia itu berbayar, seperti Windows ya, yang kita ketahui bahwa Windows itu harus membeli lisensinya. Yang terakhir, sifat dari sistem operasi closed source itu kustomisasinya terbatas. Jadi kita hanya bisa memodifikasi yang di open aja oleh si sistem operasinya. Untuk skema dasar sistem komputer yaitu terdiri dari perangkat keras. Perangkat keras di sini itu CPU, memori atau RAM, perangkat input. Input itu bisa keyboard, mouse, dan lain-lain. Ada perangkat output seperti monitor, printer, speaker itu output. Lalu yang kedua ada perangkat lunak, software. Dalam hal ini ya, sistem operasi dan aplikasi atau program-program lainnya. Ketiga, dalam sistem komputer itu ada penggunanya atau usernya. Keempat, dalam sistem komputer itu ada interface, bisa jadi CLI atau user interface yang GUI.
Yang soal yang keempat yaitu jelaskan apa itu perangkat input, proses output, dan memori beserta perangkatnya. Perangkat input adalah alat yang digunakan untuk memasukkan data dan perintah ke dalam sistem komputer. Contohnya keyboard. Jadi ketika kita ketik maka akan muncul outputnya di aplikasi yang sedang kita buka. Proses adalah bagian dari komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi dan mengolah data. Contohnya itu CPU. Lalu perangkat output adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan hasil pengolahan data dari komputer kepada pengguna. Lalu memori adalah tempat penyimpanan data sementara atau permanen yang digunakan oleh sistem komputer. Contohnya di sini ada RAM, hard disk, SSD. Nah, itu termasuk dari perangkat turunannya memori. Selanjutnya jelaskan langkah menginstal Windows 10 atau Ubuntu 22. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal Ubuntu. Nah, untuk menginstal Ubuntu yang pasti kita harus mendownload ISO-nya dulu. Nah, setelah download ISO-nya, itu ISO-nya bisa didownload dari website resminya Ubuntu. Itu jika kita akan menggunakan Ubuntu yang asli. Bisa juga ada beberapa pilihan untuk turunan dari Ubuntu tergantung kebutuhan kita. Contohnya bisa menggunakan Backbox atau Cyborg Linux dan lain-lain tergantung tools apa yang kita butuhkan dalam OS tersebut. Nah, biasanya untuk server, untuk dalam kebutuhan server, biasanya dia installnya Ubuntu-nya langsung, bukan dari turunannya. Setelah download ISO-nya, kita harus menyiapkan USB karena untuk kondisi saat ini laptop atau server itu jarang yang memiliki DVD room. Jadi kebanyakan untuk media instalasinya menggunakan USB. Setelah ada USB, kita harus membuat instalasi atau bootable. Jadi USB itu harus di bootable-kan dengan ISO-nya. Itu bisa menggunakan Rufus, aplikasi yang bernama Rufus itu gratis, bisa di-download di internet. Setelah berhasil membuat bootable di USB atau DVD, kalau DVD biasanya kita bisa beli langsung jadi bootable-nya. Selanjutnya harus disiapkan dulu yaitu urutan BIOS, urutan booting di BIOS-nya. Nah, biasanya kan urutan booting itu yang pertama hard disk. Nah, itu kita ganti dulu menjadi media yang sudah kita buat bootable-nya. Nah, setelah itu ketika masuk ke booting ke perangkat yang di bootable-kan, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini di sini pilih try or install Ubuntu. Selanjutnya maka akan muncul halaman selamat datang di sini. Di sini untuk Linux itu kita bisa mencobanya terlebih dahulu. Mencoba itu jadi kita bisa menggunakan Linuxnya tanpa harus menginstalnya melalui media yang tadi sudah kita bootable-kan. Karena di sini perintahnya kita install, maka akan memilih install Ubuntu. Selanjutnya kita pilih keyboard layout. Nah, ini biasanya pilih yang English US yang biasa kita gunakan, lalu klik continue. Nah, di sini ada pilihan apakah mau normal instalasi. Dia itu sudah include ada web browser, ada office software, ada games, ada media player. Itu untuk standarnya normal installation. Ada juga yang minimal, jadi dia cuma dikasih browser dan tools-tools dasar. Lalu di sini ada opsi apakah mau download update. Jadi si posisi kita pada saat instalasi harus connect internet. Lalu apakah kita akan menginstal aplikasi-aplikasi dari pihak ketiga. Biasanya di sini ada bawaan
seperti mungkin MySQL atau database lainnya, atau web server seperti Nginx atau Apache 2, dia masuk ke third party. Selanjutnya, nah di sini ada pemilihan instalasi. Apakah kita akan menghapus suatu hard disk atau kita mau mengcustom untuk partisinya. Nah, biasanya di sini ketika memang si perangkatnya atau komputernya atau servernya itu akan baru gitu, biasanya saya memilih hapus disk biar partisinya dari awal lagi. Tapi ketika kita sifatnya mau dual boot itu harus memilih yang something else, karena kalau dihapus maka yang OS sebelahnya akan hilang. Selanjutnya di sini pada step ini membuat partisi. Jadi partisinya harus dibuat dulu. Biasanya dibagi menjadi beberapa partisi. Sebetulnya basicnya itu hanya minimal 2, yaitu ada rootnya, ada folder root. Nah, ini folder root itu yang di bagian slash. Nah, biasanya boot sama home sama var itu dia masuk ke folder root, tapi bisa juga dipisah-pisah seperti ini. Jadi folder home-nya berapa, folder var-nya berapa giga, sama untuk bootingnya. Nah, yang paling penting itu harus ada swap, karena di Linux itu ada swap area namanya. Setelah di setting partisi, dia lanjut next. Nah, ini untuk tipenya dia harus ext4 atau jurnal system ya untuk yang boot dan home. Nah, ini ya apa dan root. Selanjutnya di sini masih pembuatan partisi. Nah, untuk biasanya swap itu saya memakai 2 kali lipat dari RAM. Misalnya kalau RAM-nya 8, maka swapnya itu 16 giga. Nah, nah setelah beres setting partisi di sini, lalu kita klik install now. Nah, di sini diklik continue, maka partisi-partisi tadi akan otomatis dibuat sesuai dengan settingan yang kita pilih. Setelah continue, di sini kita akan memilih lokasi kita di mana. Lokasi ini nanti berhubungan dengan waktu dan tanggal. Jadi tanggal dan waktunya itu akan otomatis sinkron dengan zona waktu yang kita pilih di sini. Selanjutnya kita membuat username dan host. Nah, ini nanti ini akan jadi host yang your computer name. Nah, ini yang username-nya akan untuk digunakan untuk login. Di sini juga passwordnya dia untuk login ke main menunya. Ini juga berhubungan dengan nanti password rootnya. Selanjutnya di sini ditunggu sampai selesai. Nah, ketika sudah selesai dia minta restart. Nah, karena tadi settingan di booting awal, settingan di BIOS itu kita menggunakan USB, maka sebelum masuk lagi ke sebelum komputernya nyala lagi, kita harus mengembalikan settingan urutan booting. Jadi yang asalnya harddisk di bawah menjadi di atas. Nah, setelah dicabut si instalasi USB yang tadi, maka ketika booting akan langsung masuk ke Ubuntu. Nah, setelah muncul halaman login, ini dimasukkan password yang tadi dibuat sebelah sini. Nah, seperti itu. Nah, ketika sudah masuk ke home, sebetulnya di sini sudah bisa digunakan. Selanjutnya, biasanya kalau untuk server, kita tidak akan menggunakan instalasi yang ada tampilannya seperti ini, tapi hanya yang CLI untuk server. Kalau ini biasanya digunakan untuk penggunaan biasa ya, untuk personal komputer yang ada tampilan seperti ini. Selanjutnya, biasanya kalau untuk server kita akan menginstal web server yaitu Nginx atau Apache, lalu ada install bahasa pemrograman yang akan digunakan, contohnya PHP, install Golang, install Python dan lain-lain, termasuk ke database-nya, install MySQL dan Postgres dan lain-lain. Seperti itu untuk instalasi Ubuntu. Sebetulnya tidak berpengaruh mau versi berapapun, step instalasinya seperti itu. Sekian dan terima kasih.